Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat terus ya. Nah, di video kali ini kita langsung belajar 3 jenis perintah yang biasanya kita gunakan di dalam sistem operasi Linux. Yang pertama adalah perintah directory navigation, kemudian yang kedua adalah file compression, yang ketiga adalah file transfer. Nah, kira-kira perintah-perintah apa saja yang digunakan pada 3 komponen ini. Yang pertama adalah tentang directory navigation. Nah, maksud dari directory navigation itu adalah kita ingin berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain, baik maju ataupun mundur. Nah, perintah ini juga merupakan perintah dasar yang wajib teman-teman pahami dan digunakan di dalam Linux. Perintah ini adalah cd, change directory. Nah, perintah cd ini juga akan banyak variasinya. Pertama, misalkan saya ingin pindah direktori dari direktori saat ini ke satu level ke bawah direktorinya. Sekarang kan kita lihat dulu posisi kita ada di home Dodi. Nah, saya ingin pindah satu level di bawah Dodinya. Maka saya gunakan perintah cd, kemudian kita pencet tab. Nanti akan muncul folder-folder atau direktori yang ingin kita masuk. Sekarang saya ingin masuk ke dokumen misalkan. Ya, tinggal ketikkan foldernya apa atau direktorinya apa, kemudian enter. Nah, sekarang kita cek lagi pakai pwd. Sekarang posisi direktori kita ada di home Dodi dokumen. Kita turun satu level. Kemudian saya pengen ls lagi. Nah, di dalam dokumen itu ada folder bebas, folder coba, folder data, dan folder rahasia. Saya ingin masuk lagi satu level ke bawah. Maka perintahnya sama kayak tadi, cd kemudian rahasia, enter. Sekarang posisi saya ada di home Dodi documents rahasia. Nah, kemudian gimana caranya supaya saya bisa balik lagi ke direktori di atasnya, satu level di atasnya. Nah, perintahnya tetap menggunakan cd, cuman spasi, gunakan tanda titik-titik. Maka dia akan naik satu level ke direktori di atasnya. Kalau kita cek, nanti dia akan berada di home Dodi dokumen. Rahasianya udah nggak ada, karena kita sudah naik satu level. Nah, kalau ingin loncat lagi sampai dengan direktori home-nya, kita hanya cukup gunakan cd saja. Cd, enter. Maka dia akan langsung loncat ke folder home paling awalnya. Jadi kalau kita cek lokasi direktori sekarang ini ada di home Dodi. Ini udah paling awal, paling atas. Nah, gimana kalau misalkan saya nggak mau satu-satu level, tapi langsung loncat ke direktori yang spesifik? Misalkan tadi ya, saya pengen langsung masuk ke direktori rahasia, tapi tanpa harus turun satu-satu. Nah, kita pakai perintah cd, kemudian langsung tembak direktorinya yang mana. Misalkan dokumen, kemudian rahasia. Enter. Maka kita langsung masuk ke direktori yang kita inginkan. Nah, kalau ingin balik lagi, tetap perintahnya gunakan cd. Maka dia akan balik lagi ke direktori home yang paling atas. Oke, ini perintah dalam directory navigation. Kemudian yang kedua, kita masuk ke perintah file compression. Bagaimana cara kita mengkompresi sebuah file. Sekarang kita coba file compression ini ya. Misalkan saya pengen lihat dulu di sini ada file apa? testlinux.txt misalkan ya. Saya ingin mengkompres si file testlinux.txt ini. Nah, perintah yang digunakan itu adalah tar. Ya, tar itu perintah yang digunakan untuk melakukan kompresi sebuah file. Kemudian spasi kita gunakan opsi cf. Cf ini untuk melakukan kompresi file, cf compression file. Kemudian saya memasukkan sebuah nama file yang akan menjadi nama file compressionnya. Misalkan saya ganti namanya dodi.tar. Kemudian spasi file yang ingin dikompres apa? testlinux.txt. Oke, kalau sudah, enter. Sekarang kita lihat. Nah, yang warna merah ini adalah file tar-nya. Kemudian gimana caranya kita membalikan atau melakukan dekompres terhadap
file yang sudah kita kompres tadi. Jadi saya ingin mengekstrak file yang ada di dalam dodi.tar ini. Nah, perintahnya sama, kita gunakan tar, cuman opsinya adalah extract file, jadi xf. Ya, untuk kompres cf, untuk ekstrak xf. Kemudian tulis nama file compressionnya. Kalau sudah, enter. Sekarang kita list. Nah, file test Linux ini dia sudah keluar dari dodi.tar. Nah, sekarang kita lanjut ke perintah terakhir yang ketiga, itu adalah file transfer. Nah, perintah ini digunakan untuk memindahkan satu file ke tempat yang lain. Jadi konsepnya sama kayak copy. Nah, cuman file transfer ini juga bisa digunakan antar perangkat. Jadi kita ingin memindahkan dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Contoh misalkan kita list dulu. Saya buat satu directory dulu yang namanya backup. Oke, kita cek dulu backup sudah ada, sudah muncul. Oke, sekarang saya ingin memindahkan semua file yang ada di dokumen ke folder atau directory backup. Misalkan saya ingin melihat file-file yang ada di dalam directory backup masih kosong semua, tidak ada. Sedangkan untuk yang di dokumen itu ada beberapa folder atau directory, ada juga beberapa file. Nah, saya ingin memindahkan semua file yang ada di sini ataupun directory yang ada di bawah dokumen itu ke backup. Caranya adalah kita gunakan perintah yang namanya rsync. Kemudian kita kasih opsinya -a, kemudian tembak directory yang ingin kita pindahkan. Misalkan dokumen mau dipindahkan kemana? Misalkan ke backup. Kemudian enter. Sekarang coba kita lihat ls backup. Semua file folder sudah dipindahkan ke folder backup. Nah, apakah file atau directory yang ada di dokumen itu hilang? Kita cek lagi. Tetap masih ada. Karena sifatnya itu adalah backup. Jadi, konsepnya yang digunakan adalah copy tadi ya, bukan cut. Kemudian yang terakhir, untuk membackup sebuah data atau directory dari komputer kita ke komputer yang lain, nah kita tetap menggunakan perintah rsync. Nah, cuma nanti teman-teman gunakan perintah -a, kemudian directory atau file yang ingin di backup itu yang mana, terus tujuannya mau kemana. Nah, untuk tujuannya kan komputer orang lain. Maka kita gunakan IP orang lain. Misalkan 192.168.1.5. Nah, ini adalah IP komputer tempat yang lainnya. Kemudian setelah itu, gunakan .2, mau disimpan di directory mana. Misalkan home, Bambang, backup misalkan. Nah, kalau misalkan berhasil, dia akan minta password dari komputer tujuannya. Nah, inilah perintah-perintah dasar dalam melakukan directory navigation, kemudian juga file compression, dan file transfer. Semoga teman-teman di sini bisa belajar Linux lebih dalam lagi, dan bisa mengeksplor perintah-perintah Linux supaya bisa lebih advance. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.